Halo semua, perkenalkan saya Nadia Hapsari, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian UGM. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi memasarkan produk kolong gemblong dengan konsep 7P. Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial yang mana baik individu maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk serta nilai dengan individu atau kelompok lainnya. Apa sih yang disasar dari sebuah proses pemasaran? Jadi, sasarannya adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai, serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan sebuah kepuasan. Sementara itu, untuk tujuan dari pemasaran sendiri adalah yang pertama, memahami pasar dan konsumen. Kedua, membentuk produk sesuai dengan pasar. Ketiga, membangun popularitas produk. Keempat, mencapai cita yang ingin dibentuk. Kelima, penjualan atau menciptakan pembelian. Keenam, kepuasan konsumen. Selain tujuan, proses pemasaran juga memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah pemenuhan barang yang tidak tersedia kemudian dibeli sesuai dengan kebutuhan konsumen dan selanjutnya dijual ke pasar. Yang kedua, fungsi penjualan. Fungsi penjualan meliputi kegiatan untuk mencari pasar dan mempengaruhi permintaan melalui periklanan. Yang ketiga, fungsi standarisasi. Fungsi standarisasi adalah menyederhanakan keputusan-keputusan dengan mengelompokkan barang tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti ukuran, berat, warna, dan rasa. Yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yaitu mencari dan mengurus modal serta kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan mengenai marketing mix. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Marketing mix ini memiliki 2 konsep. Bauran pemasaran dengan konsep 4P meliputi product, price, place, dan promotion. Sedangkan bauran pemasaran dengan konsep 7P terdiri atas penambahan people, process, dan physical evidence. Pada video ini, saya akan membahas mengenai bauran pemasaran pada kolong gemblong dengan konsep 7P. Yang pertama mengenai produk. Produk dapat diartikan sebagai apa saja yang ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapatkan perhatian agar dibeli, dipakai, atau dikonsumsi yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang dijual adalah kolong gemblong. Kolong gemblong merupakan olahan khas Desa Semanten yang berada di Kecamatan Pacitan. Yang kedua adalah price. Harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Cara menentukan harga jual sendiri dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah sisi konsumen. Harga jual harus disesuaikan dengan daya beli konsumen yang menjadi target pasar. Lalu dari sisi biaya, harga jual diharapkan mampu menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan untuk proses produksi. Yang ketiga, place. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda berdiri. Di mana semakin strategis tempat bisnis Anda, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan. Pemilihan lokasi dapat memperhatikan hal-hal penting antara lain visibilitas yang baik, akses mudah, kenyamanan, daya tarik tepi jalan, dan parkiran. Yang keempat, promotion. Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa tersebut. Pada masa pandemi seperti ini, pihak UMKM dapat menjual produknya melalui e-commerce. E-commerce dengan pengunjung situs bulanan tertinggi pada kuartal 1 di tahun 2021 jatuh kepada Tokopedia, lalu diikuti oleh Shopee dan Bukalapak. Jadi, pihak UMKM dapat menjual produk kolong gemblong di 3 e-commerce tersebut agar memperoleh keuntungan saat masa pandemi seperti ini. Kemudian untuk promosi yang dapat dilakukan oleh pihak UMKM secara daring adalah dengan mengandalkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk makanan tersebut, pihak UMKM harus membuat konten yang semenarik mungkin, up to date, penambahan foto atau video yang jelas dan menarik, serta penambahan hashtag.
Selain itu, selalu memberikan informasi terbaru pada media sosial mengenai promo, diskon, dan giveaway. Yang kelima ada people. Yang dimaksud people di sini adalah karyawan penyedia jasa layanan maupun penjualan atau orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelayanan itu sendiri. Sumber daya manusia yang dipekerjakan kalau bisa memiliki karakter jujur, teliti, rajin, dan bekerja keras. Selain itu, karena masih masa pandemi, sumber daya manusianya juga dapat menerapkan personal hygiene yang baik dan benar. Yang keenam, proses. Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pihak UMKM dapat menetapkan SOP dalam proses produksi maupun pelayanan kepada konsumen. Salah satu pelayanan kepada konsumen yang dapat diterapkan adalah memberikan jasa pengiriman produk. Yang ketujuh, physical evidence. Physical evidence merupakan keadaan atau kondisi yang ada di dalamnya. Yang dimaksud adalah situasi lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan, dan layout yang nampak. Pihak UMKM harus menjaga kebersihan tempat produksi. Selain itu, penggunaan ruangan dibuat seefisien mungkin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.